Halo semua, apa kabar? Jumpa lagi dengan Bu Harmiatin di Rumbel Harelik. Kali ini kita akan belajar tentang bilangan pecahan. Mengapa? Karena ada kalanya dalam kehidupan sehari-hari kita tidak cukup hanya menggunakan bilangan bulat saja. Dan kadang kita juga dihadapkan pada pilihan-pilihan yang berkaitan dengan bilangan pecahan. Misalnya, pilih mana, setengah bagian atau 3/4 bagian. Jika kita bertujuan ingin mendapatkan bagian yang lebih banyak, tentunya kita harus tahu mana di antara pecahan tersebut yang bernilai besar. Ayo sekarang kita cari tahu. Coba perhatikan. Ini adalah gambar kue yang dibagi menjadi 4 bagian yang sama. 1 dari 4 bagian dipisahkan, maka tersisa 3 bagian. 1 yang dipisahkan ini bisa dinyatakan dalam bilangan pecahan 1/4. Dan 3 yang tersisa bisa dinyatakan dalam bilangan pecahan 3/4. Bilangan pecahan dapat dinyatakan dalam pecahan lain yang senilai. Misalnya, bilangan pecahan 1/2, 2/4, 3/6 itu adalah pecahan senilai atau bernilai sama. Untuk memahaminya, perhatikan ilustrasi berikut. Daerah yang diarsir pada gambar ke-1 ini, jika dinyatakan dalam bilangan pecahan adalah pecahan 1/2. Karena yang diarsir adalah 1 bagian dari 2 bagian yang sama. Sedangkan gambar yang kedua, yang diarsir adalah ada 2 bagian dari 4 bagian yang sama. Maka dinyatakan dengan pecahan 2/4. Dan gambar yang ketiga, ada 3 bagian yang diarsir dari 6 bagian yang sama. Maka ini menunjukkan pecahan 3/6. Jika kita perhatikan luas daerah yang diarsir ini sama ya, maka itu artinya pecahan 1/2, 2/4, 3/6 bernilai sama atau pecahan senilai. Sudah paham pecahan senilai? Maka sekarang kita dapat mencari pecahan senilai yang paling sederhana. Langsung pada soal, sederhanakan pecahan 15/30. Caranya, kita cari EPB pembilang dan penyebut pecahan ini. Mencari EPB, Ibu sudah ajarkan di video sebelumnya. EPB dari 15 dan 30 berapa? 15 ya. Kita bagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan 15. Maka hasilnya 15 dibagi 15, 1, 30 dibagi 15, 2. Jadi pecahan senilai yang paling sederhana dari 15/30 adalah 1/2. Sekarang yang B. Pecahan 21/56. Disederhanakan dengan cara mencari EPB dahulu. Langkahnya, EPB-nya berapa? 7. Kita bagi pembilang dan penyebutnya dengan 7. Nah, sekarang hasilnya kita cari. 21 dibagi 7 hasilnya 3. 56 dibagi 7 hasilnya 8. Berarti pecahan paling sederhana dari 21/56 adalah 3/8. Sekarang kita bandingkan 2 bilangan pecahan. Langsung pada soal, bandingkan bilangan pecahan berikut. 1/2 dibanding 3/4. Kita perhatikan penyebut dari pecahan ini 2 dan 4 belum sama. Maka kita harus menyamakan penyebutnya dengan cara mencari KPK dari 2 dan 4. Berapa KPK 2 dan 4? Yaitu 4. Kita samakan penyebut, berarti 1/2 kita jadikan berpenyebut 4. 2
berubah menjadi 4, maka pembilang 1 juga harus dirubah dengan cara 4 dibagi 2, hasilnya 2 dikali 1. Kita tulis di sini 2/4. Ini 3/4 sudah sama penyebutnya, maka 3-nya tetap 3. Nah, sekarang kita tinggal membandingkan pembilangnya karena penyebutnya sudah sama. Kita lihat 2 dan 3 lebih besar 3. Jadi 2 lebih kecil dari 3. Tandanya begini. Karena pecahan 1/2 senilai dengan 2/4, tanda yang di sini juga sama. Ini 1/2 lebih kecil dari 3/4. Yang bagian B, 7/2 dibanding 10/3. Kita lihat penyebutnya 2 dan 3, belum sama juga. Jadi kita harus menyamakan penyebut dengan mencari KPK. KPK dari 2 dan 3 yaitu 6. Kita tulis di sini 6. Karena penyebutnya dari 2 berubah menjadi 6, sekarang pembilangnya kita juga harus rubah dengan cara 6 dibagi 2, hasilnya 3, kita kali dengan 7, hasilnya 21. Kita tulis di sini, ini 6 dibagi 3, hasilnya 2, dikali 10, 20, kita tulis di sini. Penyebutnya sudah sama, 6. Maka pembilangnya tinggal kita bandingkan 21 dan 20. Lebih besar 21, tandanya ini ya. Nah, karena di sini tadi senilai dengan pecahan yang di kanan, tanda berarti juga sama. Ini lebih besar. Bisa membandingkan dua bilangan pecahan, tentunya kita juga bisa mengurutkannya. Di sini kita diminta mengurutkan bilangan pecahan 7/24, 3/6, 1/3, 3/8 dari yang terbesar. Karena keempat penyebut pecahan ini belum sama, maka langkah pertama kita harus menyamakan penyebut dengan mencari KPK dahulu. KPK dari 24, 6, 3, dan 8 yaitu cari pakai pohon faktor atau pakai metode pagar. KPK-nya ketemu 24. Nah, sekarang kita rubah semuanya berpenyebut 24. 6 ini juga menjadi penyebut 24. Di sini juga dirubah menjadi berpenyebut 24. Ini juga. Nah, sekarang yang ini tetap karena tidak berubah penyebutnya, maka pembilangnya juga tetap 7. Yang ini berubah dari 6 ke 24, maka pembilangnya kita rubah dengan cara 24 ini kita bagi dengan 6, hasilnya 4, kita kalikan dengan ini 3, 4 kali 3, 12. Yang ini 3 berubah menjadi 24, pembilangnya kita rubah dengan cara 24 kita bagi dengan 3, hasilnya 8, kita kalikan 1, tetap 8. Sekarang yang terakhir, 24 dibagi 8, hasilnya 3, kita kali dengan 3, 9. Nah, karena penyebutnya sudah sama, kita tinggal melihat pembilangnya. Diurutkan mana yang paling besar. Yang pertama paling besar adalah ini urutan ke-1. Berarti urutannya kita tulis urutan yang terbesar ya. Terbesar, mulai dari yang terbesar, yaitu ini ke-1, 3/6. Kemudian yang kedua kita lihat, ini yang kedua, 3/8. Yang ketiga, 1/3, 1/3. Yang keempat, terakhir ini 7/24. Begitu ya. Terima kasih, selamat belajar. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Dadah.